Selamat Ya. malam Bapak Ibu, apa kabarnya? Baik. Malam, Hansel. Baik. Ya saya mungkin perkenalan dulu ya, saya ada yang mungkin belum kenal, saya mahasiswa praktek baru 1 tahun di sini. Ya, terlepas dari keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin juga nggak semuanya mungkin juga dalam keadaan baik. Saya bersyukur malam hari ini saya dapat berjumpa secara daring dengan saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara, pernah nggak sih kita berpikir kenapa kita berdoa ya? Bukannya doa itu nggak selalu dijawab, bukannya Tuhan tahu isi hati manusia, atau bukannya tanpa doa pun manusia bisa tetap hidup. Saudara, doa itu berbicara soal relasi ya. Jadi ketika saudara-saudara mengasihi seseorang, saudara pasti rindu untuk menikmati waktu bersamanya dan berbicara dengannya. Dan kehidupan iman yang subur dan hidup, salah satunya tercermin dari sebuah hati sederhana yang gemar berdoa. Saudara, bahkan termasuk materi IBS yang hari ini akan disampaikan, itu bukan cuma berbicara soal bagaimana kita mengisi otak kita, tapi bagaimana kita mengenal dan berelasi dengan Allah lebih dalam lagi. Nah, saudara, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam persekutuan malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, untuk menyatakan kerinduan kita untuk berelasi dan mengenal Allah lebih dalam. Saya share sebentar.
Ya, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk tetap setia ya Tuhan. Dan salah satu cara kami mau menghidupi panggilan kesetiaan kami adalah dengan berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, sebenarnya kami akan berdoa, menaikkan beberapa pokok doa syafaat, kiranya Engkau yang boleh mendengarkan setiap seruan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, langsung berdoa. Amin. Saat ini saya mengajak kita untuk berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk dunia, situasi di dunia. Saya akan membaginya ke dalam dua pokok doa. Yang pertama, bagi para pria, mari kita berdoa untuk konflik Rusia dan Ukraina. Kita berdoa agar perang segera berakhir dan perundingan damai yang saat ini sedang dilakukan segera menemukan titik terang. Kita juga berdoa untuk masyarakat sipil yang terdampak oleh perang ini, dan kita berdoa juga untuk gejolak ekonomi dan perdagangan global yang juga mungkin terdampak. Nah, untuk para wanita, berdoa untuk pandemi COVID-19. Kita bersyukur beberapa negara sudah mulai memasuki masa transisi menuju endemi. Kita berdoa kiranya wabah COVID ini boleh semakin terkendali tanpa adanya kemunculan varian baru. Kita berdoa juga agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru sambil tetap menjaga prokes. Dan kita juga berdoa terus untuk proses vaksinasi yang masih terus berjalan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak kami saat ini mau berdoa. Yang pertama untuk negara dunia ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan apa yang saat ini terjadi ya Tuhan. Gejolak yang konflik Rusia dan Ukraina ya Tuhan. Kami terus menyerahkan ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Agar boleh tangan ya Tuhan. Dan perang ini boleh segera terkendali ya Tuhan. Perdamaian yang saat ini sedang dilakukan, diusahakan boleh segera terselesaikan ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin yang terlibat di dalam proses diskusi ini, kiranya Engkau yang boleh memberikan hikmat. Ya Tuhan, orang yang mungkin terdampak, warga-warga sipil yang mungkin kehilangan keluarganya, atau bahkan terluka, kiranya Engkau yang boleh memulihkan mereka, mengobati mereka ya Tuhan. Boleh menjaga setiap orang yang ada di sana ya Tuhan, mereka yang tidak bersalah ya Tuhan, mereka yang innocent, kiranya Engkau yang boleh menjaga mereka dan memelihara kehidupan mereka. Terus menyerahkan juga ya Tuhan untuk dampaknya terhadap ekonomi global ya Tuhan. Kami mau terus berdoa kiranya Engkau yang boleh terus menjaga ya Tuhan, supaya kestabilan boleh terjadi ya Tuhan. Kami terus tolong ya Tuhan, kami mau terus menyerahkan keadaan dua negara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, langsung berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja di seluruh dunia, secara khusus dalam persiapan menyambut Jumat Agung dan Paskah. Kita berdoa agar setiap orang Kristen boleh menghayati makna dari Jumat Agung dan Paskah dengan sungguh-sungguh, termasuk di dalam momen-momen Prapaskah yang saat ini sedang dijalani. Kita berdoa juga bagi gereja-gereja yang kesulitan menyelenggarakan perkumpulan karena faktor-faktor tertentu. Kita mohon Tuhan juga boleh berbelas kasihan. Dan kita juga berdoa secara khusus untuk gereja kita, GKI Lyon, kiranya di dalam proses menyambut Jumat Agung dan Paskah, Tuhan yang boleh menolong secara khusus panitia yang saat ini sedang mempersiapkan banyak hal, termasuk juga doa puasa yang akan kita laksanakan bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persiapan kami menyongsong Jumat Agung dan Paskah ya Tuhan. Sebagai bagian dari cerita-Mu ya Tuhan, kami rindu agar kami boleh juga menghayati ya Tuhan cerita-Mu sebagai bagian dari cerita kami ya Tuhan. Di dalam kami menyongsong kematian-Mu dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memaknainya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Bukan hanya menjadi sekedar peringatan yang lewat begitu saja ya Tuhan. Juga mau menyerahkan untuk orang-orang Kristen di seluruh dunia juga ya Tuhan, terlepas dari situasi apapun yang saat ini mungkin terjadi pada mereka, hanya Engkau yang boleh menolong mereka ya Tuhan, secara khusus bagi mereka yang mungkin kesulitan untuk menyelenggarakan ibadah ini karena entah itu tekanan dari pemerintah atau memang karena situasi COVID yang belum membaik, kiranya Engkau yang boleh menolong supaya ibadah ini boleh diselenggarakan ya Tuhan. Juga mau menyerahkan ya Tuhan dalam tangan-Mu secara khusus untuk GKI Lyon, panitia yang menyiapkan Jumat Agung dan Paskah, kiranya Engkau yang boleh menolong mereka untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya Tuhan.
masuk rangkaian doa puasa juga yang akan kami lakukan ya Tuhan, 1 minggu sebelum Jumat Agung dan Paskah laksanakan ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya persiapannya ke dalam tangan-Mu, dan yang lebih penting hati kami ya Tuhan dalam menyambut momen-momen ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, langsung berdoa. Amin. Saat ini kita juga berdoa bagi sesama kita berdoa. Nah, saat ini saya mau mengajak kita untuk berdoa bagi satu orang yang sudah lama tidak kita doakan. Ya, itu bisa siapapun ya saudara, bisa keluarga jauh kita atau rekan yang kita sudah lama tidak jumpai. Ya, pokoknya satu nama yang sudah lama kita tidak doakan. Mari kita sama-sama mendoakan orang itu. Mari kita berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita bersama-sama berdoa untuk pergumulan kita secara pribadi. Mungkin ada hal-hal yang mengganjal atau ada satu hal yang kita mau utarakan kepada Tuhan. Mari kita saya mengajak malam hari ini kita berdoa, terakhir kita berdoa untuk pergumulan kita pribadi atau apapun yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah seru doa kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mendengar kami ya Tuhan. Dan kami rindu untuk selalu berelasi dengan-Mu melalui doa-doa kami ya Tuhan. Yang berdoa kiranya Engkau boleh menjawab juga doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh penginjil Hansun. Kami rindu juga ya Tuhan, agar melalui materi ini kami boleh menikmati Engkau ya Tuhan, dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mendengarkan materi dari penginjil Hansun. Saya persilahkan. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Hari ini sudah materi yang keempat ya, mengenai pengharapan eskatologis tentang akhir zaman. Dan materi hari ini adalah tentang langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Nah, ini puncak pengharapan orang percaya. Ini berbeda dengan konsep surga yang sudah kita klarifikasi di materi-materi sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan melihat di daftar isinya adalah ini ya. Kita akan pertama melihat tentang parousia. Apa itu parousia ya? Parousia sederhananya itu adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Caranya gimana? Bagaimana prosesnya? Apa kata Alkitab tentang parousia? Lalu yang kedua kita akan melihat tentang rapture atau pengangkatan. Nah, ini ada yang masih percaya pengangkatan. Apa pengajaran Alkitab tentang pengangkatan? Diangkat kemana? Kapan diangkat? Dan seperti apa keadaannya? Nah, lalu yang ketiga, kita akan bahas sedikit ya tentang upah di sorga. Nah, kita sering dengarkan ungkapan ini ya, upah di sorga. Apa ini artinya? Ada kasta di sorga. Katanya semua keselamatan, karya apa itu semua anugerah Tuhan Yesus, bukan oleh karya pekerjaan kita. Lalu bagaimana dengan ungkapan upah di sorga? Nah, kita akan
akan lihat ini ya. Dan yang terakhir kita akan merangkum apa yang sudah kita pelajari selama 4 minggu ini dalam garis-garis besar. Kemudian yang paling penting adalah selalu refleksinya. So what? Setelah saya memahami tentang konsep pengharapan akhir sebagai orang percaya, bagaimana itu mempengaruhi saya dalam menjalani hidup selama ini? Baik, mari saudara kita mulai dari yang pertama ya, tentang parousia atau hari kedatangan Tuhan ya. Nah, kita akan baca dari dasar satu bagian ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 18. Ini waktu materi kedua kita sempat bahas ya, tapi tidak sampai selesai karena ini memang bagian yang disimpan untuk hari ini. Mari kita memperhatikan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 17. Nah, saudara boleh ikut membaca ya, nggak perlu unmute, nggak apa-apa, tapi ikut baca ya, supaya bisa interaksi, supaya konsentrasinya nggak buyar dan tidak hilang kesadarannya, ketiduran maksudnya. Mari kita memperhatikan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 18. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan dahulu bangkit. Ini ayat ke-17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Nah, saudara, ini kalau sepintas baca, ini kan ada kesan beberapa ya. Yang pertama tadi, ini ya, ini ada tanda nih kedatangan Tuhan ini ya. Akan ada malaikat berseru, ada sangkakala Allah berbunyi, kemudian Allah turun dari surga, berarti surga di atas ya. Lalu yang mati dalam Kristus, ya, berarti orang-orang yang sudah mati itu akan duluan bangkit, ya. Lalu kita yang tinggal, yang masih di dunia ini, yang belum mati waktu kedatangan Yesus, kalau Yesus datang sebelum kita mengalami kematian, ya, akan diangkat. Diangkat kemana ini? Diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Setelah itu kemana? Bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di angkasa? Nah, bagaimana penghiburan kata-kata seperti ini bisa menghiburkan? Nah, saudara, ini mungkin kalau saudara lihat ini ya, mungkin ada nggak dari kita yang membayangkan waktu Yesus datang kembali kedua kalinya, ini gambar-gambar yang populer ya. Yesus akan turun dari surga di awan-awan, ya kan? Seperti dia naik ke surga, ditutup oleh awan-awan, kita bisa lihat. Yesus turun pun akan bisa kita lihat seperti ini. Ada yang punya gambaran seperti ini? Ini adalah gambaran yang saya miliki sejak saya kecil di sekolah minggu. Karena gambar ini banyak banget kan jadi ilustrasinya kan. Nah, atau ini, nah ini yang lebih gegap gempita nih, mungkin lebih bisa mewakili 1 Tesalonika 4 tadi ya. Wah, ada sangkakala, ada malaikat-malaikat ya kan, penghulu malaikat waktu bawa trompet sangkakala itu kan. Lalu semua akan bisa melihat, wah bagaimana dahsyatnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuh. Nah, saudara, sebenarnya gambar-gambar ini mirip ya, mirip dengan gambar-gambar yang sering kita lihat, misalnya ilustrasi ya, perjamuan makan malam yang terakhir. Saudara tahu perjamuan makan malam yang terakhir antara Yesus dengan ke-12 murid ya. Nah, perjamuan makan malam itu kan sebenarnya ilustrasinya keliru ya, karena dilakukan di meja dan semuanya duduk di kursi. Karena itu memakai gambaran ya, abad-abad ketika pelukis itu melukis, gambarannya dia adalah ya orang makan bersama seperti itu. Padahal kalau dalam tradisi orang Yahudi, dan kalau kita baca Alkitab secara teliti ya, dikatakan waktu itu sebenarnya kan para murid ya, apalagi ada murid kesayangan Yesus ya, itu sambil berbaring dan bersender di Tuhan Yesus ya. Nah itu sebenarnya mejanya meja pendek sehingga orang itu mirip lesehan, tapi mejanya pendek gitu ya. Nah, tapi gambar yang kita miliki kan seperti yang kalau di gereja juga ada ya, itu besar banget ya. Itu gambarnya kan mereka duduk di kursi semua kan, kemudian ya mengitari begitu ya. Nah itu sebenarnya tentu gambar yang keliru ya, ilustrasinya mau menjelaskan keadaan tapi tentu tidak dengan pemahaman, tidak dengan penelitian yang tepat ya mengenai konteks yang disampaikan oleh Alkitab. Nah, saudara sebenarnya juga banyak
konsep tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ini juga dari gambar-gambar populer itu keliru ya. Nah, hari ini saudara kita mau lihat dulu dari 1 Tesalonika 4 karena itu sering banyak dikutip ya. Ini sebenarnya nats tentang apa sih? Nah, yang pertama kita perlu pahami dulu karena ini ceritanya nih ya di 1 Tesalonika 4, ini konteksnya ini penghiburan. Jadi ada banyak orang-orang Kristen di Tesalonika, mereka ini galau karena ada kerabatnya, sahabatnya yang sudah meninggal. Dan mereka bingung, nanti kalau Yesus datang kembali kedua kalinya, kami baru mengerti nih, ternyata jadi Kristen itu pengharapannya adalah kebangkitan tubuh. Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Lalu bagaimana nih dengan orang-orang yang kami tahu, saudara kami, keluarga kami yang sudah meninggal duluan? Waktu Yesus kembali kedua kalinya, apakah mereka bisa ketemu sama Tuhan Yesus? Mereka sudah mati duluan. Nah, karena tentu ada banyak pemahaman-pemahaman yang lama dong, dari iman-iman yang lama, dari tradisi yang lama tentang bagaimana orang mati, kemana orang akan pergi setelah kematiannya. Nah, sehingga Paulus ya, ini konteksnya sebenarnya tujuannya itu menghiburkan dengan empati kepada mereka, dengan memberikan pengajaran tentang apa yang akan terjadi ketika Yesus datang kembali kedua kalinya. Nah, untuk menghibur mereka, Paulus ini nggak memakai seperti kalau kita mengajar ya langsung ngomong kasih fakta A, B, C, 1, 2, 3. Tapi Paulus memakai gaya bahasa yang penuh penggambaran ya untuk menjelaskan seperti apa sih nanti keadaannya, gambarannya, feel-nya ketika Yesus datang kembali kedua kalinya atas mereka yang sudah mati duluan. Ketika Yesus datang kembali kedua kalinya seperti apa? Nah, saudara, kita juga ketemukan gaya yang seperti ini ya dalam misalnya kitab Wahyu atau kitab puisi. Saudara kalau mau menjelaskan sesuatu yang kita belum pernah tahu, yang abstrak ya, kita nggak bisa pakai kalimat-kalimat yang deskriptif kan. Kita mesti pakai gaya-gaya bahasa yang bisa membuat orang imajinasi supaya bisa merasa itu ya. Makanya kalau kita lihat kitab Wahyu kan ada banyak gambaran tentang monster, tentang ada tanduk berapa tanduk ya, kemudian tentang malaikat, tentang ada perempuan naga ya. Itu kan tentu bukan literal ya, bukan arti harafiah ya, tapi itu adalah gambaran yang bikin orang bisa merasakan, oh mengerikan ya, dengan imajinasi seperti itu, ada monster, kepalanya berapa, tanduknya berapa, itu gambaran tentang kengerian, penderitaan yang dialami. Nah, saudara, kalau misalnya saya mau menjelaskan, misalnya ya, saudara mau menjelaskan kepada saya, misalnya saya ini nggak pernah nih makan es krim. Nah, saya pakai ilustrasi ini ya. Saudara kalau mau menjelaskan rasa es krim kepada saya yang belum pernah tahu es krim sama sekali, saya dari pedalaman katakanlah ya, nggak ada es krim di sana ya. Saudara mau jelaskan rasa es krim sama saya bagaimana? Saudara nggak bisa pakai kalimat deskriptif kan? Oh, es krim itu bentuknya kayak begini, nanti dia kayak begini, mereknya begini. Saya blank, saya nggak punya bayangan. Maka saudara cuma mau kasih tahu saya, mau memberikan kesan yang menguatkan saya supaya saya mau coba es krim adalah dengan memberikan saya imajinasi. Es krim itu loh, penginjil Hansun misalnya, satu itu dingin. Dingin. Saya nggak pernah makan es krim, tapi saya tahu dingin itu seperti apa. Es batu itu seperti apa. Saya bisa membayangkan, oh dinginnya kayak es batu gitu ya. Oh ya betul. Tapi nggak cuma dingin. Es krim itu juga lembut. Lembut. Apa yang lembut? Saya bisa mengimajinasikan kapas itu lembut. Dingin, lembut. Apakah sama seperti es batu saya kasih kapas? Oh, tentu berbeda. Kita jelasin lagi. Saudara bisa jelasin lagi. Es krim itu juga manis, seger, kayak susu. Manis, seger, kayak susu. Apakah sama dengan ini saya gabung-gabungkan? Nah, saudara, saya mungkin tidak bisa membayangkan secara real. Tetapi dengan imajinasi, dingin, lembut, manis, saya bisa rasa, oh, kayaknya es krim ini, kayaknya ini enak banget ya. Ini menggiurkan ya, ini menarik ya. Sesuatu yang belum pernah saya coba ini. Nah, ini namanya bahasa imajinasi, penggambaran. Untuk menolong hati kita bisa feel, bisa merasa sesuatu yang kita belum pernah tahu, belum pernah lihat. Nah, bicara tentang kedatangan Yesus kedua kali, ini kan sesuatu yang abstrak, yang belum pernah seorang pun tahu. Apalagi orang-orang yang punya konsep yang sebelumnya join ke Kristenan. Lalu ada kematian terjadi pada orang yang dikasihi, lalu diajarkan tentang kebangkitan. Bagaimana menjelaskan itu? Nah, Paulus memberikan gambaran seperti ini. Nah, saudara, kalau kita melihat gambaran seperti ini, ada cara tafsir yang berbeda dong. Ya. Kita lihat ya beberapa gambarannya ya. Di sini ada tadi kita baca ya secara cepat gambaran seruan malaikat, bunyi sangkakala turun dari surga. Nah, ini sebenarnya adalah gambaran yang khas sekali dalam Perjanjian Lama. Waktu Tuhan menampakkan diri di Keluaran ya, menyatakan diri kepada umat Israel. Nah, bunyi sangkakala itu juga menyertai waktu Tuhan menampakkan diri. Dan penulis, misalnya Keluarannya, itu juga memakai kata turun.
Nah, apa kata turun itu maksudnya? Memangnya Tuhan berada di atas, kemudian turun ke bawah, bumi di bawah. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat di Mazmur ya, Mazmur yang mengatakan yang menggambarkan kedatangan seorang raja, ini juga khas sekali. Bukan cuma tentang Tuhan ya, tentang raja-raja pun ya, juga sering menggunakan gambaran-gambaran seperti ini. Jadi yang pertama kita perlu pahami dulu. Ini adalah banyak kali ya bahasa penggambaran. Jadi kita nggak bisa menerjemahkan, menafsirkan ini secara harfiah, huruf per huruf. Oh, ini akan pasti 100% plek seperti ini terjadi. Karena ingat, ini konteksnya adalah penghiburan, bukan pengajaran doktrinal. Penghiburan, Paulus memberikan gambaran seperti apa fakta kedatangan Yesus. Yang kedua kali. Tapi ini bukan mau berbicara tentang detil-detilnya. Nah, kita lihat. Misalnya ya, ini contoh yang di Mazmur nomor 47. Ini gambaran Tuhan datang seperti seorang raja ya. Ini saya potong-potong cuplik ya karena waktu kita pendek ya. Sebab Tuhan ya, Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Ini contoh ya. Lihat, Allah telah naik. Nah, berarti gambarannya adalah Allah yang posisinya lebih tinggi ya, dia naik ya. Kalau ada ungkapan dia naik, berarti kalau berhubungan dengan manusia, otomatis ungkapannya adalah Allah akan ke bawah atau turun ya, dan diiringi dengan bunyi sangkakala. Nah, ini gambaran yang sangat umum ya tentang Tuhan sebagai raja segala raja. Datangnya ya seperti ini keadaannya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru buat orang Yahudi, gambaran seperti ini sudah khas perjanjian lama. Tapi buat orang-orang Kristen, apalagi mereka yang bukan berlatar belakang Yahudi, pengajaran ini adalah pengajaran yang baru. Nah, saudara kita lihat ya. Nah, kata turun dari sorga misalnya ya, ini tentu bukan selalu berarti literal ya, harfiah ya. Kalau misalnya ada seorang atasan misalnya, turba, turun ke bawah ya, turun ke lapangan. Nah, lapangan itu memang ya di bawah gitu ya. Tapi kita sering berkata bahwa wah atasan turun ke bawah. Ini bukan berarti secara literal berarti posisinya dia di atas, dia turun. Bisa aja ya rumahnya posisinya juga sama satu lantai gitu ya. Dia keluar aja bukan turun, tapi ungkapan turun itu menyatakan sebenarnya bukan soal posisi geografis ya. Tapi itu mau bilang tentang seorang atasan menghampiri, hadir bersama pekerja-pekerjanya. Nah, itu makna turun ya. Turun itu tidak selalu berarti tentang posisi geografis ya, apalagi kalau ini sudah bahasa penggambaran ya. Kemudian bunyi sangkakala. Nah, saudara kita perlu memahami konteks ya, karena ini ungkapan penggambaran yang bukan zaman kita, ini zamannya Paulus, zaman abad pertama ya. Jadi bayangkan ya, konteks hari itu ya, kan negara Roma ya. Negara Roma itu apa-apa itu ada sangkakala, apa-apa itu pakai trompet ya. Jadi bukan kalau trompet atau sangkakala itu bukan seperti kita hari ini alat musik ya, yang nah, hari itu konteksnya itu instrumen itu banyak itu latih dalam konteks militer. Konteks militer, perayaan agama, kemudian misalnya ada kematian ya, ada kedukaan, itu semua pakai sangkakala. Nyaris nggak ada peristiwa tanpa bunyi sangkakala atau trompet ya. Misalnya contoh ya, ketika ada orang yang meninggal ya, sangkakala itu pasti dibunyikan buat informasi. Nah, bahkan ketika ada sejarah, ketika Kaisar Claudius Roma ya, itu meninggal ya, itu bunyi sangkakala itu dibunyikan tuh kencang sekali, sangat memekakkan telinga. Seolah-olah kaisar yang mati itu bisa mendengar ya bunyi trompet itu. Nah, tapi tentu maksud ayat ini, nah, waktu dipakai gambaran ini, orang-orang hari itu bisa membayangkan, karena itu hal yang mereka jumpai sehari-hari ya. Jadi orang Yahudi punya gambaran ini, tapi buat orang bukan Yahudi, mereka bisa mendapatkan kesan ini dari yang mereka lihat di sekeliling mereka tentang bagaimana kehadiran raja, nah suasana gegap gempitanya seperti ini nih. Nah, maksud suara sangkakala ini ya, ketika Yesus datang kembali kedua kali itu mau bilang ya, bahwa orang-orang mati itu akan merespons tanda kebangkitan. Jadi seperti kalau orang Roma ya, apa-apa itu tandanya itu adalah bunyi sangkakala. Maka ketika Yesus datang kembali kedua kalinya, Paulus kan mau menghiburkan ya, orang-orang yang mati duluan, mereka justru akan duluan dibangkitkan. Bunyi sangkakala itu adalah tandanya. Penghulu malaikat ya akan memberikan perintah tanda. Tuhan akan turun dari surga. Tentu bukan maksudnya surga itu posisinya di atas, tapi Allah yang tinggi itu dia akan menghampiri kita. Dia yang datang kepada kita, bukan kita yang naik kepada dia. Dia yang datang kepada kita dulu. Nah, terus sekarang kita mau lihat nih. Ini konsep tentang ini yang agak panjang saudara, karena ini akan menjadi konteks buat kita memahami keseluruhannya.
kata parousia. Nah, jadi konsep tentang kedatangan Tuhan Yesus, kata yang paling banyak dipakai dalam Perjanjian Baru itu adalah kata parousia. Nah, kata ini sebenarnya bukan kosakata khas Alkitab Perjanjian Lama, nggak ada padanannya yang langsung ya. Melainkan ini kosakata yang khas Kekaisaran Romawi. Jadi misalnya parousia ya, parousia itu adalah ketika ini sering dipakai dalam konteks sekuler ya. Kalau seorang kaisar, seorang pejabat tinggi negara itu akan berkunjung ke wilayah koloninya, wilayah yang dia jajah, yang dia kuasai. Nah, waktu seorang kaisar datang atau pejabat tinggi datang ya, orang kerajaan yang penting datang. Bukan kaisar ini yang masuk ke dalam kota, tapi waktu berita bahwa kaisar ini akan datang dan iring-iringannya itu sudah mulai mendekat ke arah kota itu, maka orang-orang dari kota, perwakilan-perwakilannya, mereka itu akan lari berhamburan keluar ke depan kota di tempat yang terbuka, itu untuk apa? Untuk menyambut kaisar di area itu. Nah, lalu setelah itu baru bersama-sama mengawal, mengiringi kaisar itu masuk ke dalam kota yang dia kuasai itu. Nah, jadi parousia di sini ya, ini bukan pergi meninggalkan tempat, ini justru dalam penggunaan sehari-harinya pada zaman itu ya, ini bercerita tentang kaisar yang datang, disambut di luar kota, kemudian bersama-sama akan kembali ke dalam kota. Nah, begitu ini dikenakan saudara ke konteks yang kita baca dalam 1 Tesalonika, kita tambah dapat pengetahuan, pengertian yang lebih utuh lagi, yang lebih kontekstual lagi, tentang apa arti kedatangan Tuhan, dan apa artinya Yesus turun, kemudian akan ada pengangkatan. Nah, saudara, arti parousia ya sederhananya sebenarnya memang sering diterjemahkan kedatangan ya. Harafianya itu berarti hadir. Hadir itu dalam pengertian itu lawan dari absen, dari nggak ada. Jadi ada gitu ya. Jadi ini bukan ngomong tentang turun, tentang naik, bukan tentang proses itunya, tapi tentang keberadaan Tuhan. Jadi contoh ya penggunaan kata parousia di beberapa bagian di Perjanjian Baru, saya cuma memberikan kesan saja dengan menunjukkan 2 ayat ini ya. Misalnya Yesus Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, itu pakai kata parousia. Ya, menyatakan diri dalam kemuliaan. Ini semua konteksnya ayatnya tentang kedatangan kedua ya. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 2 ya. Sekarang kita anak-anak Allah, tapi belum nyata. Nah, belum hadir, belum ada ya. Keadaan kita kelak dengan tubuh kebangkitan itu belum ada sama kita maksudnya ya. Tetapi kita akan tahu bahwa apabila Kristus parousia menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Nah, lihat ya. Jadi cuma di 1 Tesalonika 4 yang menjelaskan Yesus datang kembali kedua kali dengan gambaran turun, ada gambaran sangkakala dan sebagainya ya. Tapi itu bahasa gambaran ya. Poin yang mau disampaikan apa saudara? Bahwa parousia itu kedatangan Tuhan yang diajarkan oleh Perjanjian Baru secara umum itu memang itu sesuai konteks umumnya, itu juga bukan cuma di Alkitab, tapi dalam konteks sekuler orang pakai kata parousia zaman itu mau ngomong tentang kehadiran Tuhan. Nah, Tuhannya mereka macam-macam, ada yang percaya dewa ya dewa gitu ya, kehadiran Tuhan yang spektakuler, yang supranatural, tiba-tiba muncul begitu ya. Atau yang kedua, itu mau menggambarkan tentang pejabat publik, orang-orang penting kerajaan, termasuk kaisar, yang mendatangi, mengunjungi wilayah jajahannya, mereka akan disambut oleh penduduk kota yang akan dikunjungi, kemudian setelah itu akan bersama-sama masuk ke dalam kota. Nah, sekarang nih ya, saudara, dengan pemahaman ini, ya, baru kita akan memahami nih bagaimana 1 Tesalonika 4 tadi ya, selain konteksnya. Nah, sekarang kita ke detailnya nih ya. Parousia, maksudnya apa? Ini bukan menekankan detail bagaimana nanti Yesus datang ya, bagaimana nanti posisinya bagaimana, bukan seperti itu. Tapi ini gambaran besar bahwa apa yang akan terjadi pada kedatangan Yesus yang kedua. Ini konteksnya tadi menghiburkan ya, orang yang mati justru akan mengalami kebangkitan terlebih dahulu, mendahului kita yang masih hidup. Semua orang percaya, baik hidup maupun sudah mati, pada saat parousia, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan isu pengangkatan tadi? Nah, kata diangkat ya. Kata diangkat itu sebenarnya itu juga bahasa gambaran ya, yang sekedar ngomong itu ke atas, naik ke atas, karena tidak ada kata diangkat yang berkenaan dengan kedatangan Yesus kedua kali di bagian lain yang dipakai seperti di bagian ini ya. Nah, kalau dengan konteks bahwa
kata parousia, kedatangan Tuhan, itu secara umum dipahami bahwa seorang datang, kemudian akan disambut. Jadi justru arti kata diangkat ini bukan kita, waktu Yesus datang kembali kedua kalinya, kita akan naik ke surga, lalu setelah itu bersama dengan Yesus selama-lamanya. Enggak. Justru ini maksudnya adalah kata diangkat ini seperti kita bertemu, seperti para penduduk wilayah koloni, wilayah jajahan itu keluar menyambut sang kaisar. Setelah itu akan kembali. Jadi bukan kita yang meninggalkan dunia, naik ke surga, melainkan Yesus datang, dan kita bertemu dengan Yesus, entah pengertiannya kita betul-betul naik ke angkasa, atau itu hanya sekedar kita datang menyambut Tuhan, setelah itu kita akan kembali ke langit dan bumi yang baru ini. Nah, saudara, ini konsep pertama ya tentang parousia, tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saudara, sekarang kita akan melihat apa kata Alkitab tentang langit dan bumi yang baru. Visi atau gambaran masa depan ya. Bayangkan saudara tentang surga seperti apa? Semoga bukan lagi tentang awan-awan, lalu orang main alat musik, main harpa, lalu nyanyi paduan suara gitu ya. Itu adalah juga gambaran yang sangat populer ya, tapi itu bukan gambaran yang alkitabiah. Nah, visi langit dan bumi baru kita bisa lihat dalam Wahyu 21 ya, sampai Wahyu 22 ayat yang kelima ya. Ada beberapa gambaran di sini ya. Yang pertama itu gambaran langit dan bumi baru itu adalah seperti pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, untuk pengantin prianya. Saudara yang sudah menikah di sini ingat pertama kali suasana menikah gitu ya, lihat istrinya ya, terutama yang laki-laki karena gambarnya di sini memang patriarki sekali ya. Seorang pengantin menanti, karena biasanya yang dandan cantik itu kan pengantin perempuan ya. Wah, sudah menanti-nanti begitu hadir. Aduh, itu ada suasana rindunya, suasana sayangnya, suasana hebohnya ya gitu ya. Pengantin perempuan berdandan akan bertemu dengan suaminya. Apa yang mau digambarkan di sini? Nah, ini bahasa gambaran ya. Bisa rasakan, saudara, seorang pengantin perempuan udah dandan cantik, mau ketemu pengantin pria, mereka mau menikah nih. Berarti kan cintanya itu lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya kan. Itu juga dalam performa cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya. Wah, kalau bisa dibilang itu adalah kondisi top selama hidup di dunia ya kan. Kapan kan kita paling ganteng, paling cantik kalau bukan waktu menikah ya kan. Nah, saudara, ini yang digambarkan surga, langit dan bumi yang baru, seperti pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Yang kedua itu keadaan baru, nggak ada air mata, nggak ada maut, nggak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada lagi kesusahan. Saudara bisa bayangkan ini dong, karena kita hidup sehari-hari selalu penuh air mata, pasti bergantian. Kita ketemu maut, entah kita, orang-orang kita kasihi, kita pasti mengalami duka cita. Sebaik seideal apapun hidup kita, kita pasti bertemu dengan ini. Tapi begitu dikasih gambaran tentang keadaan langit dan bumi yang baru ini, kontras sekali dengan apa yang kita alami hari ini. Wah, betapa itu menggairahkan sekali, bukan saudara? Yang ketiga, langit dan bumi baru itu penuh kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan ini yang kita bisa bayangkan, kemuliaan itu ya, hal-hal yang paling berharga di dunia ini ya emas, ya batu-batu permata, ya kan? Maka kita memakai gambaran itu ya untuk menjelaskan bahwa apa yang paling kita hargai di dunia, di surga, kita akan ketemu itu di langit dan bumi yang baru itu bagaikan macam-macam permata berharga. Itulah kemuliaan Allah. Sesuatu yang akan membuat kita takjub. Wow. Yang keempat, ada sukacita yang luar biasa karena bisa melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah itu sebagai sesuatu yang membahagiakan. Saudara, kapan bahagia banget ketemu orang? Lihat wajah siapa? Yang jelas pasti bukan wajah orang yang menjengkelkan dong ya. Biasanya yang paling kita rindukan adalah orang-orang yang kita sudah lama nggak ketemu, anak-anak, ya, kerabat, sahabat, yang mungkin di luar pulau, luar kota, luar negeri, apalagi habis COVID 2 tahun, setelah itu ketemu, aduh rasanya sukacita sekali bisa lihat wajahnya, bukan? Nah, saudara, waktu Alkitab memberikan gambaran tentang langit dan bumi yang baru, ingat, kita tidak tahu secara konkret, kita belum pernah merasakan, maka penulis memakai gambaran-gambaran ini untuk bisa membuat kita mengimajinasikan, membuat kita bisa merasa, akhirnya akan menantikan. Indah sekali langit bumi yang baru ini. Nah, kemudian yang dua yang terakhir adalah ada sungai air kehidupan dan ada pohon kehidupan. Nah, ini gambarannya ya.
Saudara, kalau sudah ngomong sungai air kehidupan dan pohon kehidupan, kita jadi ingat tuh tentang Taman Eden. Karena di tengah-tengah Taman Eden itu, Tuhan menanamkan ada pohon kehidupan kan di tengahnya kan. Kemudian juga ada aliran sungai, ada 4 sungai yang mengelilinginya. Nah, ini adalah visi tentang hubungan persekutuan. Seperti hubungan mula-mula manusia pertama dengan Tuhan yang sangat intim. Yang bisa face to face. Ini adalah visi tentang hubungan persekutuan. Yang diperbaharui antara Tuhan dengan kita, umatnya, dengan orang percaya. Yang bahkan akan lebih indah dari Taman Eden yang mula-mula itu. Nah, saudara, bayangkan ya, ini indahnya langit dan bumi yang baru. Jelas bukan sesuatu yang di awan-awan, yang cuma roh, yang rasanya itu kayaknya bukan kita banget ya. Itu bahkan sangat mirip dengan bayangan yang kita alami di dunia. Tuhan memakai gambaran itu. Karena memang Tuhan tidak meniadakan dunia. Tuhan akan memperbaharui dunia. Langit dan bumi yang baru itu akan menjadi dunia yang Tuhan sempurnakan. Seperti yang Dia rancangkan mula-mula untuk kita nikmati, untuk kita tinggali. Saudara, jadi arti kata langit dan bumi yang baru itu ya, itu bukan tempatnya ya. Bukan Tuhan menghancurkan dunia, lalu Tuhan memberikan kita tempat baru di sorga. Tuhan jadikan tuh baru, kinclong. Bukan baru dalam pengertian waktu. Seperti kalau kita beli HP baru, jam tangan baru. Nah, karena kata baru di Alkitab Perjanjian Baru ya, itu ada kata neos. Nah, ini memang soal kronologi waktu, sesuatu yang baru gitu ya. Tapi juga ada pengertian baru dalam hal kualitas. Kainos. Nah, kualitasnya baru. Seperti langit dan bumi yang baru itu. Bukan barangnya yang baru, tapi kualitasnya yang baru. Nah, kualitasnya yang seperti ini, yang beda sekali dengan dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Saudara, ini yang pertama ya, tentang gambaran parusia kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu bukan kita meninggalkan dunia ini, melainkan Yesus akan datang membawa. Yesus akan membawa langit dan bumi yang baru dengan gambaran yang seperti ini. Kemudian kita akan menyambut Yesus. Dan Yesus akan membawa kita kembali ke bumi, dunia yang diperbaharui ini. Jadi bukan kita yang pindah, bukan kita yang lari ya. Nah, nanti yang kedua ini kita akan lihat nih tentang konsep rapture atau pengangkatan. Lalu bagaimana dari soal pengangkatan itu kok kayaknya itu agak mengganggu ya? Apakah itu termasuk salah satu proses parousia? Nah, saudara, sekali lagi kita lihat ya. Kata diangkat tadi, lagi-lagi kalau dalam konteks yang utuh, dalam konteks parousia, pengertian parousia tadi itu ya, yang soal raja datang, itu bukan dia yang membawa pergi orang-orang, melainkan justru orang-orang datang menyambut raja, kemudian raja masuk kembali bersama dengan orang-orang, maka kata diangkat di sini jelas tidak bisa kita tafsirkan seperti kita pergi meninggalkan dunia ini. Melainkan diangkat ini bisa dimengerti dalam konteks ya sekedar diangkat ke atas, melihat Tuhan yang turun, ya kita lihat ke atas, kita menuju ke tempat di mana Tuhan mendatangi kita. Ya, Tuhan bisa muncul sewaktu-waktu. Karena ingat, surga itu seperti dimensi yang berbeda saja dengan dunia ini. Ya. Nah, sehingga saudara turun dari surga, bertemu dengan umat yang percaya. Kalau kita pahami dalam konteks seperti Perjanjian Lama, raja datang, kemudian dalam konteks kekaisaran Roma, raja datang dan disambut, ya. Maka ini tidak bisa menjadi sesuatu yang kita tafsirkan seperti akan diangkat. Nah, yang kedua, saudara, kita perlu mengerti bahwa tidak ada bagian lain dalam Alkitab yang mengajarkan tentang rapture seperti ini. Ada konsep tentang beberapa ayat tentang pengangkatan, tapi konteksnya berbeda. Tidak seperti ini. Tapi memang sayang sekali ya, banyak sekali ya orang yang menafsirkannya itu tidak kontekstual. Jadi punya kerangka pikir dulu, baru cari ayat-ayat yang mendukung ya. Dan yang membuat populer konsep tentang rapture ini bukan konsep khas orang Yahudi di abad pertama. Orang Kristen gereja mula-mula nggak punya konsep tentang pengangkatan yang seperti ini. Ini adalah konsep yang belakangan muncul di abad 19, tahun 1800-an berarti ya. Ya, waktu itu konsep itu baru muncul. Kenapa? Nah, setelah ini saya akan tunjukkan ya beberapa teologi belakangan tentang tafsiran mengenai kerajaan 1000 tahun. Nah, yang paling terkenal tentang rapture ini mungkin ya populer karena ini ya, serial film ini ya, kalau di dunia modern kita hari ini ya, yaitu Left Behind. Awalnya itu ditulis ya oleh seorang hamba Tuhan ya, ini juga seorang penulis ya, Tim LaHaye ya. Ya, dia nulis novel tentang Left Behind ya. Kemudian dibikin filmnya ya, Nicolas Cage itu ya. Ini tahun 2000 berapa ya? 2004
2004 atau 2000 berapa ya, saya pernah nonton film ini dulu ya. Dan ini ceritanya tentang bagaimana orang-orang waktu menjelang kedatangan Tuhan ya, orang-orang itu kan diangkat. Jadi ada pilot ya lagi nyetir pesawat, tiba-tiba hilang. Tinggal bajunya aja gitu di kokpit. Wah, pesawatnya goyang. Ada orang nyetir, tiba-tiba hilang. Ada orang di supermarket, tiba-tiba diangkat. Di rumah sakit, bayi-bayi, tiba-tiba ada yang diangkat. Sementara ada yang tertinggal di dunia. Nah, ini Left Behind Rapture. Wah, ini konsep ini, film ini Hollywood ya. Wah, itu bikin booming. Konsep Rapture akhirnya semakin booming di mana-mana ya. Nah, saudara, ini tentu film itu sangat memang mempengaruhi, sangat menarik ya. Tetapi ini tidak semuanya Alkitabiah. Ini tidak Alkitabiah. Nah, bagaimana konsep Rapture ini ada? Begini, saudara. Ini sangat ditentukan oleh teologi. Bagaimana menafsirkan tentang kerajaan 1000 tahun. Dari Wahyu 20. Secara umumnya ada 3 kategori besar ya. Yang pertama kata milenial ya, 1000 tahun ya. Kita pahami dulu ya supaya gampang spellingnya ya. Ini milenialisme tentang kerajaan 1000 tahun. Ada yang pre, ada yang post, ada yang a. Maksudnya apa? Pre-milenialisme artinya 1000 tahun ya. Arti 1000 tahun dalam Wahyu 20 itu betul-betul terjadi harfiah. Betul-betul 1000 tahun itu. Itu waktu apa? Itu waktu sebelum Yesus datang kembali kedua kalinya. Dan itu adalah masa-masa puncak-puncak kejayaan, puncak-puncak keindahan hidup. Setelah di akhir 1000 tahun Yesus datang kembali kedua kalinya. Nah, kemudian kalau post itu berarti 1000 tahun itu terjadi setelah Yesus datang. Nah, kalau premil tadi ya, sebelum Yesus datang ada masa 1000 tahun. Kalau yang kedua itu setelah Yesus datang, baru ada masa 1000 tahun. Dan amil itu maksudnya tidak percaya tentang 1000 tahun secara harfiah. Wah, kita sampai 1000 tahun ya, nunggu Yesus datang kembali, tapi 1000 tahun itu adalah gambaran masa waktu yang sangat lama. Itu lagi-lagi bahasa gambaran. Seperti kalau kata pemazmur ya, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada di 1000 hari di tempat lain. Nah, itu kan bahasa puisi juga ya. Nah, ini adalah gambaran yang masa yang panjang antara kedatangan Yesus yang pertama sambil kita menantikan kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, inilah gambaran 1000 tahun ini. Dan tidak ada pengangkatan. Yang punya konsep pengangkatan adalah konsep premil. Nah, kira-kira kayak begini nih, kalau bagannya secara cepat ya. Jadi ini ya, kedatangan Yesus ini. Nah, sebelum Yesus datang, ini akan ada penderitaan hidup nih. Nah, ini premil juga ada 2 macam, saudara. Yang pertama adalah setelah penderitaan itu terjadi, ya, orang-orang percaya itu akan diangkat. Nah, kemudian Yesus akan datang kembali. Nah, ya, kemudian setelah datang kembali ada masa 1000 tahun, nah, kemudian ada penghakiman akhir. Nah, tapi ini yang dispensasionalis, ini yang sangat populer juga dari film Left Behind tadi itu ya. Jadi sebelum penderitaan, Yesus tuh angkat tuh. Yesus angkat orang-orang percaya untuk menghindarkan mereka dari penderitaan. Selesai penderitaan baru Yesus akan datang kembali. Nah, kemudian mendirikan kerajaan 1000 tahun sebelum akhirnya penghakiman akhir. Nah, ini yang premil ya. Kemudian yang postmil ini sekedar informasi saja, saudara. Nah, ini tentang konsep 1000 tahunnya. Tetapi yang gereja reform, teologi reform, secara umum itu meyakini ini, bahwa itu bahasa simbol 1000 tahun itu adalah masa sekarang ini, saudara. Jadi saya dan saudara, kita ada dalam masa 1000 tahun yang dijelaskan oleh kitab Wahyu. Kita sedang menantikan berada di masa di antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi nggak ada pengangkatan. Nggak ada pengangkatan. Nah, saudara, sehingga kalau secara sederhana ya, konsep rapture ya, itu adalah konsep yang memang belakangan muncul, itu pada abad ke-19. Itu lahir dari teologi dispensasionalis ya. Sementara teologi reform itu menganut konsep amilenialisme yang nggak melihat rapture sebagai konsep yang diajarkan oleh Alkitab. Karena nggak ada masa 1000 tahun yang harfiah itu ya. Penderitaan, tribulasi ya, tribulasi itu penderitaan ya, kita sudah alami dari sejak saat ini sebagai orang percaya ya, yang tidak ada pengangkatan. Yang kita nantikan adalah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oke, sampai di sini dulu, saudara. Jadi waktu kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kita akan menemui banyak konsep populer, film-film, ada pengangkatan, tiba-tiba orang hilang gitu ya. Lalu yang nggak percaya nanti tertinggal. Wah, makanya kita jadi was-was ya, siapa yang dipilih, siapa yang enggak.
Tidak seperti itu ya saudara. Yesus akan datang, dan kita bukan meninggalkan dunia ini, melainkan Yesus, kita akan bertemu dengan Yesus justru di dunia ini. Yesus akan memulihkan, memperbaharui, mentransformasi di mana kita ada. Kita tidak meninggalkan dunia. Dunia tidak Tuhan tinggalkan, tidak dihancurkan. Karena itu saudara, kita-kita yang tidak tahan hidup di dunia. Sesungguhnya ini harus jadi penghiburan. Karena yang kita lihat sangat buruk di dunia ini ya, sampai ada orang akhirnya mengakhiri hidup, bunuh diri ya. Keindahan dunia yang sejati itu nanti akan dijawab oleh Tuhan ketika Dia datang kembali kedua kalinya. Tapi sekaligus buat kita yang ingin menghindari dunia karena tidak tahan dengan penderitaan dalam dunia ini, ingat saudara, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk kabur dari dunia ini. Lari, pengen ke surga, pengen istirahat selama-lamanya. Yang Yesus bawa adalah kelegaan, bukan yang tidak mengerjakan apa-apa. Tapi di dalam dunia, Tuhan akan menyempurnakan dan membawa kelegaan itu di dunia ini. Nah, saudara, yang terakhir kita akan lihat tentang konsep upah di surga ya. Apa pengertian konsep upah di surga ya? Nah, ini saya tidak bisa terlalu panjang lebar menguraikan ayat-ayatnya. Tapi ini kesan yang sangat kuat ya dari beberapa ayat ya. Misalnya Yesus sendiri dalam khotbah di bukit beberapa kali ya, Yesus berkata ya tentang upah di surga ya, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Lalu Yesus juga bilang ya, kalau kamu melakukan sesuatu, berdoa, bersedekah, lakukan diam-diam. Dengan demikian Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi akan memperhitungkan itu, upahmu besar di surga. Tapi kalau kamu melakukannya terbuka, kamu pamer, kamu tidak mendapatkan upah di surga, karena upahmu udah kamu dapatkan di dunia. Nah, ini memberikan kesan apa, saudara? Nah, ini kita tidak bisa menggali terlalu dalam hari ini, tapi beberapa ayat-ayat ini memberikan kesan yang sangat kuat bahwa memang ada reward yang akan Tuhan beri untuk orang-orang percaya. Barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Lihat ya, orang yang menyambut seorang nabi akan menerima upah nabi. Kira-kira bagaimana kita menafsirkan ini? Nanti secara umum ya, ini tidak bisa kita lihat konteks per konteks hari ini. Dan yang paling terkenal adalah ini ya. Ini gambaran tentang orang yang bekerja bagi Tuhan, kemudian ada yang kualitasnya itu kualitas kayu, kualitas besi, kualitas emas gitu ya, nanti akan dibakar dengan api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Tapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan rugi, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, nggak dapat upah gitu, tapi tetap selamat gitu ya. Nah, saudara, begini, Alkitab sebenarnya tidak memberikan informasi yang rinci tentang seperti apa sih bentuk upah di surga. Tapi yang jelas Alkitab kasih tahu sebuah fakta, bahwa memang ada reward, ada apresiasi yang Tuhan beri. Dan ini berbeda dengan keselamatan. Keselamatan itu murni anugerah, dan ada banyak perumpamaan Yesus yang bicara tentang keselamatan itu tentang murni anugerah Tuhan. Tetapi ada juga bagian-bagian yang ngomong tentang bahwa semua pengorbanan, semua karya, semua perbuatanmu, karya baikmu di dunia ini, itu diperhitungkan Tuhan di surga. Dalam pengertian apa? Nah, karena Alkitab tidak menjelaskan ini secara harafiah, saudara, secara sangat rinci dan detail, maka kita bisa ya menduga, ini menafsir, dan konsep ini bahkan di kalangan Kristen sendiri bisa beda-beda konsepnya. Ini sama seperti neraka ya. Kalau tidak ada petunjuk yang sangat rinci dari Alkitab, maka kita menafsir berdasarkan informasi yang terbatas dan berdasarkan rancang bangun teologi kita. Nah, jika kita memahami bahwa surga itu bukan tempat yang terpisah dari dunia, bukan dunia roh semata-mata, tapi ini juga melibatkan kita dengan kebangkitan tubuh, dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan di dunia yang baru itu. Maka saudara, reward itu bisa kita pahami, yang pertama itu seperti kapasitas dan tanggung jawab. Kapasitas dan tanggung jawabnya akan lebih besar. Di dunia, kapasitas dan tanggung jawab besar itu melelahkan. Ya, melelahkan sekali ya. Semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak kerjaan, aduh, semakin susah tidur ya. Semakin banyak waktu, energi yang terkuras. Tapi begini,
Waktu Tuhan menjadikan kita manusia, Tuhan itu memberikan pekerjaan, bukan? Pekerja itu berkat. Kerja itu memuaskan. Yang membuat kerja itu berat adalah karena akibat dari dosa. Sehingga ketika dunia baru dipulihkan, saudara, pekerjaan itu bagian dari hidup kita. Kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita mampu kerjakan. Kita punya karunia, kita punya talenta, semua itu akan menjadi bentuk yang lebih sempurna, akan digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi begini, kapasitas dan tanggung jawab besar kalau di dunia itu, misalnya nih ya, misalnya contoh, misalnya Hansel ini mahasiswa praktek, baru datang nih gabung di GKA Allian, misalnya ini contoh saja ya. Ini mau menunjukkan betapa kalau di dunia ini kita susah mau menerima kayak begini. Hansel datang, memang loading pekerjaannya banyak, pelanannya banyak. Kemudian ternyata tunjangannya, gajinya tunjangannya wah itu jauh lebih besar bahkan dari hamba Tuhan yang sudah pelayanan lama sekalipun. Nah, saudara, kapasitas tanggung jawabnya besar, tunjangannya juga besar. Tapi ini akan menimbulkan rasa iri. Misalnya saya lebih senior, kok enak? Aku dulu rasa juga kerjanya begitu-begitu lebih banyak juga kok nggak diapresiasi. Nah, semua di dunia ini, semua yang tidak rata, tidak adil, akan menimbulkan rasa iri. Tapi di surga, saudara, tidak ada ratap air mata. Jadi gambaran di surga adalah semua itu mendapatkan sukacita dan kasih yang penuh. Itu ibarat ya. Semua itu kita celup ke dalam lautan yang luas. Nggak ada yang akan kehausan, nggak ada yang akan kekeringan ya. Yang membedakan cuma adalah kapasitas kita. Botolnya. Nah, kalau ilustrasinya itu botolnya itu seberapa besar. Ada yang Tuhan percayakan kapasitasnya botolnya itu botol galon ya. Nah, galonnya kan bisa isi banyak ya. Dia penuh. Tapi yang ukurannya misalnya gelas berapa? 300 mili misalnya botol kecil 330 mili, dia juga penuh. Sukacitanya penuh. Tanggung jawabnya saja yang beda, kapasitasnya yang beda. Nah, kita akan memerintah bersama dengan Allah dengan peran yang berbeda-beda, tapi tidak akan ada iri, tidak ada kompetisi. Ini harmoni yang sempurna. Semua memuliakan Tuhan dengan perannya masing-masing. Itu indah sekali. Nah, saudara, kalau ini sebenarnya bukan sesuatu yang Alkitab jelaskan secara gamblang. Tapi ini adalah tafsiran dari banyak teolog, dari banyak pengajar-pengajar, termasuk ini adalah khotbah yang sangat terkenal dari Jonathan Edwards, seorang teolog yang besar di abad 19 Dia dalam satu khotbahnya mengajarkan tentang reward, upah di surga. Dia menafsirkannya demikian. Nah, ini selaras dengan konsep bahwa langit dan bumi yang baru adalah kita bersama dengan Allah, mengelola tempat itu bersama dengan Allah, kita memerintah bersama-sama dengan Allah, sehingga peran kita, karunia kita, kemampuan kita, semuanya memuliakan Allah. Nah, saudara, ini adalah gambaran yang ideal tentang dunia yang seharusnya Nah, sehingga reward itu tidak ada iri-irian, itu bukan tentang siapa hidup lebih enak, semuanya enak, semua disayang Tuhan. Kita sepenuh-penuhnya menikmati Tuhan, sepenuh-penuhnya bersukacita, dan perannya yang berbeda-beda, itu tidak membuat kita iri satu sama lain. Itu adalah kepercayaan, pemberian istimewa dari Tuhan. Nah, saudara, tentu saja upah di surga ini bukan sebuah doktrin yang kita bisa gunakan untuk menilai apa yang prinsip, apa yang tidak karena reward juga bukan bagian dari doktrin besar. Tapi karena ini juga berkaitan dengan visi langit bumi yang baru di Wahyu 22 juga bicara tentang upah, lalu ini juga berbicara, kita sering kali bicara tentang upah di surga, maka saya menambahkan materi ini supaya waktu kita berbicara tentang upah di surga, jangan bayangannya adalah bayangan duniawi. Tempatnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, lahannya lebih besar, lalu Tuhan lebih peduli sama kita duduknya lebih dekat sama Tuhan. Yang tobatnya akhir-akhir menjelang meninggal itu nanti rumahnya kecil ujung di sana, Tuhan jarang-jarang kunjungin. Tidak seperti itu Itu akan membuat kita jadi sangat egois dan duniawi sekali. Tapi bayangan tentang upah di surga adalah bayangan tentang bahwa kenikmatan tertinggi itu memang adalah bersama dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan sepenuh-penuhnya. Sehingga ini bukan tentang kenikmatan pribadi, tapi ini tentang kebersamaan dengan Tuhan. Itu adalah kunci utama dari langit bumi yang baru. Bersama-sama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan membuat Tuhan dimuliakan. Itu adalah hal yang paling menyenangkan. Jadi, kalau saudara imajinasikan bagaimana? Kita tetap bekerja? Ya, kita bekerja dengan versi yang sempurna.
tanpa celah di dunia ini. Kalau gambarannya saya ya, nggak ada lagi hukum alam ya, hukum rimba yang kuat memangsa yang lemah. Yang ada bayangkanlah, semuanya saling mengasihi, semuanya saling melayani. Tidak ada yang sombong, tidak ada yang iri. Semua memuliakan Tuhan, semua saling mengasihi. Oke, saudara, untuk materi sampai di sini, saya sebagai penutup ya, refleksi terakhir ya buat kita dari pelajaran tentang pengharapan eskatologi ya. Pengharapan eskatologi adalah apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka kalau kita memulai dengan pengharapan ini ya, begins with the end in mind ya, visi ini, gambaran masa depan ini kita hayati untuk hari ini ibarat orang menikah, saudara. Saudara kalau orang mau menikah kan sudah punya visi ya, nanti kalau sudah menikah nih nggak bisa lagi bebas ya, sendiri-sendiri, harus memikirkan pasangan, belum lagi nanti punya anak. Nah, orang sudah mau menikah, dengan pikiran mau menikah, dia akan hidup seperti orang mau siap untuk menikah. Satu, dia akan nabung ya. Dua, dia akan mungkin belajar bagaimana nanti jadi pasangan yang baik. Nanti dia akan mulai cari tahu tuh bagaimana kalau punya anak butuh-butuh apa aja tuh ya. Dengan punya bayangan ini, seseorang akan mempersiapkan diri untuk hidup dengan bayangan itu. Saudara, sama juga kalau kita orang Kristen percaya surga itu seperti apa. Ini akan mempengaruhi bagaimana kita menyiapkan diri untuk menerima itu nanti. Hari ini kita hidup. Kalau kita pikir surga itu tentang dunia roh, nanti kita kabur dari dunia ini yang susah ini, supaya di sana tenang, maka di dunia ini kita juga akan peduli dengan alam. Kita nggak akan peduli dengan keadaan sekarang. Pokoknya aku rohani, aku doa, aku Sabtu tuh, aku ibadah. Sudah, yang lain itu tambahan saja. Toh keselamatan bukan perbuatan. Ya, aku berbuat baik, aku mengasihi. Tapi yang utama, pokoknya aku masuk surga. Saudara, beda banget ya. Kalau gambaran surga yang Alkitab katakan itu tidak seperti ini. Kita akan memerintah. Nilai kerajaan surga itu bukan tunggu nanti, tapi hari ini kita hidupi. Nah, gambaran ini akan tentu mempengaruhi cara kita hidup ya. Yang kedua, saudara, ini pengharapan yang besar di tengah tekanan. Kita berbuat baik. Kita hidup menurut nilai yang Allah sukai. Tapi ternyata tidak semua yang kita lakukan di dunia ini terjadi dengan damai. Bahkan bisa-bisa kita nggak menikmati, nggak melihat hasil apa yang kita kerjakan. Kita menginjili misalnya ya, sampai kita mungkin bertemu dengan Tuhan, ternyata orang kita injili kita nggak tahu itu percaya apa enggak. Kita makan hati, kita pelayanan, kita disakiti, saudara. Idealisme itu mungkin tidak terjadi sempurna di dunia waktu kita lihat. Tapi percayalah, karena Tuhan memperhitungkan apa yang kita kerjakan. Tuhan juga akan memakai apa yang kita kerjakan nanti di langit dan bumi yang baru. Penggenapan keindahan kekalnya akan Tuhan genapi kelak. Jadi saudara, jika kita hari ini berjuang bagi nama Tuhan, bersaksi, mengerjakan apapun, jangan patah arang. Karena yang kita kerjakan itu bukan semata-mata hasil di dunia ini. Tapi penggenapannya akan terjadi kelak. Dan Tuhan akan memakai kemampuan kita, pengalaman kita, dengan sempurna untuk melayani Dia di langit dan bumi yang baru nanti. Saudara, ini seperti ilustrasi terakhir ya. Saudara, kalau kita pernah nonton film, tahu satu film yang tegang misalnya ya, atau baca novel, baca buku, kita udah tahu endingnya. Lalu karena kita udah pernah nonton nih ya, lalu kita berapa waktu kemudian nonton ulang. Nah, saudara waktu nonton film pertama kali belum tahu endingnya itu gimana? Wah, itu tegang sekali kan, kita kebawa suasananya kan, apalagi kalau jagoannya itu kalah, bahkan mati misalnya. Aduh, rasanya hati itu sakit sekali. Nah, kalau drama Korea, misalnya cerai, atau ada orang ketiga ya, waduh, rasanya itu hati itu berat ya, waktu di klimaks-klimaks ya, jagoannya kalah gitu ya, berdebar-debar jantung kita tegang ya kan. Tapi saudara beda. Waktu saudara sudah tahu ending sebuah film, sudah pernah nonton kan, lalu saudara nonton ulang. Setiap ada adegan yang menegangkan, yang membuat hati itu susah karena jagoannya, karakter utamanya, protagonisnya itu menderita. Saudara, bedanya apa? Nonton film pertama kali nggak tahu endingnya dengan nonton film kedua kali sudah tahu endingnya. Suasana tegangnya itu sudah tidak seperti pertama kali kita nonton yang kita belum tahu endingnya. Pertama kali, wah tegang, waduh, bad ending atau good ending ini. Tapi kalau kita sudah pernah nonton, setegang apapun, kita itu tenang. Oh, aku sudah tahu, ini memang bagian yang harus dilewatin. Karena nanti ini endingnya bakal kayak begini. Habis ini pasti bakal kayak begini. Saya baca sebuah komik ya. Nah, ini komik Jepang ya. Nah, itu komik yang menegangkan sekali buat saya. Kemudian setelah itu komik saya baca waktu SMA ya. Jadi sudah belasan tahun. Kemudian saya baca lagi nih beberapa waktu yang lalu ya.
awal tahun ini waktu liburan ya. Waktu saya baca komik itu, saya sudah lupa banyak detail-detailnya. Tapi saya tahu komik itu sangat menegangkan sekali. Waktu saya tiba di klimaks puncaknya, waktu itu jagoannya itu mati. Itu waktu saya ingat, waktu SMA saya baca itu jagoannya mati, itu hati saya sedih sekali, seperti mau nangis. Ya. Karena itu sudah saking masuk ke dalam cerita gitu ya. Tapi kali kedua waktu saya baca ya, walaupun saya sudah nggak ingat detail-detailnya itu gimana. Tegang sih, tetap tegang. Wah, habis ini bakal mati. Tetap sedih sih. Tapi saya ingat endingnya. Dan itu membuat saya cara menikmati ceritanya itu sudah berbeda. Saudara, jika Tuhan sudah memberikan kepada kita visi tentang langit dan bumi yang baru, kita belajar doktrin eskatologi. Ini dalam rangka mempersiapkan kita hari ini untuk menerima apa yang Tuhan rancangkan untuk kita kelak. Jadi ini bukan bicara tentang kita hidup enak. Jika surga semata-mata adalah tentang kita diselamatkan, maka ini adalah konsep yang sangat egois. Kita hanya akan memanfaatkan Tuhan. Tapi sedari awal Tuhan menjadikan kita, ini tidak pernah tentang kita, tapi ini tentang memuliakan Bapa. Yesus sendiri menyelamatkan kita, mengasihi kita, juga demi melakukan kehendak Bapa. Saudara, sehingga kenikmatan terbesar kita adalah seperti kenikmatan Yesus, memuliakan Bapa. Saudara, sampai di sini materi tentang doktrin eskatologi selama 4 sesi ya. Yang pertama, kita review sedikit ya. Yang pertama adalah pengantar eskatologi. Yang pertama, bahwa surga ya itu bukan sesuatu yang terpisah dari dunia ini. Nah, itu yang di bab pertama kita belajar intinya itu ya. Yang kedua, tentang intermediate state. Kemana orang mati pergi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali? Surga. Taman Firdaus, tapi itu bukan tempat yang puncak, bukan tempat yang terakhir, itu sementara. Apa yang terjadi di sana kita tidak tahu, Alkitab tidak menjelaskan. Yang jelas bersama dengan Allah, ada kedamaian, ada sukacita yang besar di sana karena sudah bersama dengan Allah. Tapi belum mencapai kepenuhannya. Kepenuhannya adalah ketika Tuhan memberikan kepada kita kebangkitan tubuh, tubuh yang baru, tubuh yang tidak bisa rusak, yang kekal, yang tidak butuh makan dan minum, yang rupanya seperti Yesus. Untuk apa Tuhan memberikan itu? Ya, untuk menjawab visi langit dan bumi yang baru. Membawa gambaran keindahan yang intim dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, berkarya memerintah, mengelola langit dan bumi yang baru. Nah, saudara, itu kalau secara ringkas ya, 4 poin besar. Jadi kali ini, saudara, kita belajar ini, semoga ya, saudara tidak perlu mengingat detail-detailnya, tapi gambaran kesan kuat ini kiranya boleh menolong kita untuk menghidupi nilai kerajaan Allah, visi kerajaan Allah sejak kita di dunia. Amin. Baik, sampai di sini materi dari saya. Silakan jika Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang mau ditanyakan, ada yang mau memberikan respons, dipersilakan. Apakah ada? Jika ada, silakan langsung boleh unmute atau mau via chat, silakan ya. Jika ada pertanyaan, ada yang nggak jelas ya. Tanya Pak Ansun. Ya, silakan Pak Budi. Jadi kalau tadi kan ada intermediate state, tadi ada apa tadi ya, Firdaus tadi ya. Nah, ya, di Firdaus itu kan sudah dipisah ya Pak Ansun ya. Jadi antara yang ada di beserta dengan Tuhan, ada yang tidak beserta dengan Tuhan, toh berarti ya di luar Firdaus kan begitu ya. Berarti sejak manusia itu meninggalkan dunia, dia sudah di apa istilahnya kan sudah dipisah, berarti sudah ditentukan oh yang ini Tuhan tidak mau, yang ini Tuhan mau, berarti benar gitu ya. Jadi pengharapan ada maksudnya dari penghakiman yang kadang-kadang disebut-sebut orang itu kan sebenarnya hanya penetapan secara formal kan gitu ya, tanda kutip ya. Ya, mungkin bisa kita pahami lebih daripada sekedar penetapan formal. Belum mencapai kepenuhannya juga. Sama seperti waktu orang percaya ya, ke Taman Firdaus ya, belum mencapai kepenuhannya kan, belum mengalami kebangkitan tubuh kan. Demikian juga dengan orang yang mati kemudian tidak di dalam Tuhan ya, tidak percaya kepada Tuhan, tidak ke surga, juga belum mengalami kebangkitan tubuh. Karena kebangkitan tubuh juga terjadi kepada orang yang tidak percaya, tapi tentu dengan wujud kualitas yang berbeda dan dengan peruntukan yang berbeda. Akhirnya kan ya dihukum menolak Tuhan kan ya.
Soalnya saya ingin kaitkan hal ini dengan ini. Biasanya kalau kebiasaan kita di dunia ya, kadang-kadang kan masalah katakanlah masalah tanda kutip surga ini kadang-kadang bagi sebagian orang mungkin ya bukan sesuatu yang dianggap penting saat ini kan gitu. Nanti aja akan dipikirkan kan gitu ya. Nah, padahal kan kalau kita belajar dari 4 sesi ini kan sejak dari masa intermediate stage itu sudah dipisah itu. Ya. Antara calon yang orang yang akan hidup bersama Tuhan dengan yang tidak akan bersama Tuhan kan sudah dipisah di situ kan ya. Betul. Dan itu sebenarnya buat kita sebenarnya harusnya itu sesuatu yang sesuatu yang harus diperhatikan ya. Negangkan juga kan ya. Dan sampai kita tidak terpilih. Gitu. Betul. Dari sisi kita manusia ya, refleksi kita karena memang kita percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memilih ya, ada anugerah Tuhan. Tapi sebenarnya dari sisi kita manusia ya, itu untuk menguatkan hati kita bahwa kita ini nggak bakal ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi tanggung jawab kita untuk betul-betul mempertimbangkan apa yang kita percaya, menginjili orang yang kita kasihi ya. Ya, memang semua dimulai dari keselamatan pribadi sih ya. Nah, tapi begitu ada 2 cara lah ya kalau kita mau menginjili orang. Yang paling basic sih memang ya soal penginjilan tentang keselamatan itu kan, KKR begitu ya. Tapi sisi yang kedua itu buat orang yang terutama generasi muda apalagi ya, masih pikir surga itu jauh amat sih, nanti aja. Itu masih ribet memikir surga. Untuk membawa orang bisa menghayati surga itu mungkin bukan dengan keselamatan personal, apalagi hari ini nggak terlalu banyak orang pikir tentang dosa ya. Kita harus bisa mulai dengan membawa suasana surga, kasih, kepedulian itu ya, persahabatan itu ya. Baru ngomong tentang Yesus ya. Nah itu cara kita membawa kerajaan surga itu bukan cuma soal bebas dari penderitaan itu ya. Tapi saya mengerti maksud concern-nya Pak Budiono. Kalau ada yang nggak sesuai poinnya bisa dikoreksi ya. Betul bahwa waktu kita meninggal itu sudah batasnya. Nggak ada purgatori kan? Kalau orang Katolik, teman-teman Katolik kan percaya ada purgatori, masih ada harapan sebelum Yesus datang kembali kedua kalinya kan, bisa didoakan. Kalau kita kan meyakini Alkitab tidak mengajarkan itu, sehingga ketika kita meninggal itulah batas terakhir penghakiman kita. Kepenuhannya berkat maupun hukuman itu waktu Yesus datang kembali kedua kalinya. Iya, benar. Jadi maksud saya sebenarnya sejak dari sekarang itu pengharapan akan keselamatan itu harusnya menjadi fokus yang utama ya dalam kehidupan ya. Kan kita sering lihat dalam banyak kasus kan karena dinamika kehidupan sering itu dianggap bukan hal yang utama jadinya. Yang utama adalah kehidupan saya sehari-hari ini bagaimana ini. Iya betul. Itu kalau kita namanya nggak punya visi ya, tujuan hidup ya, akhir hidup ya. Kita biasanya jalankan hidup ya berdasarkan apa yang aku rasakan hari ini. Tapi di mana ada visi, gambaran masa depan, kita itu hidup itu punya arah. Kita nggak sempurna sih di dunia ini, bisa melenceng 1-2 kali, tapi arah kita jelas gitu. Kita melenceng, Tuhan akan bawa balik gitu. Dan itu kan sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup, memilih dan mementingkan apa yang penting dan apa yang lebih kurang penting. Kalau nggak punya visi tentang kehidupan setelah kematian, biasanya orang asumsi terakhirnya pokoknya damai di bumi ya. Uang, berkeluarga, ya itu surga dunia ya kan. Orang nggak mau bayar harga lebih, pelayanan, aku sudah enak-enak, begini-begini nggak mau ya kan. Tapi kalau kita punya visi tentang pelayanan yang sangat berharga buat Allah, orang berani susah karena punya visi. Orang nggak punya visi pasti menghindari susah. Bukan cari susah ya, tapi berani menghadapi susah. Iya, benar. Iya. Oke, thank you Pak Budiono. Apakah terima kasih, Bang. Ada respons yang lain? Silakan. Pak Bansun, suara saya ya? Begini. Ya, jelas. Tadi saya yang dengar yang pemahaman saya tentang yang diuraikan Bansun adalah bahwa gereja Reform itu tidak
maksudnya maksudnya nggak terima konsep pengangkatan. Berarti yang penderitaan saat ini ya. Enggak ini itu yang mau saya tanyakan, ada gereja mana yang menerima sangat mengagung-agungkan konsep pengangkatan? Setahu saya tuh kumpul sepertinya gereja karismatik itu condong punya pemahaman adanya pengangkatan. Nah, ini yang saya mau nanya. Yang pertanyaannya pertama, gereja mana yang ini? Terus yang pertanyaannya kedua adalah kalau kita ngomong pengangkatan, saya sendiri juga agak sedikit bingung. Begini, yang saya pahami adalah waktu pengangkatan pertama itu itu adalah orang Kristen KW1. Nah, orang KW1 Kristen diangkat. Kemudian orang Kristen KW2 itu ditinggalkan di dunia untuk menerima penderitaan. Nah, kalau orang KW1 itu diloloskan dari penderitaan, apakah, nah Tuhan itu berbuat kayak begini, apakah orang KW2 ditinggalkan di dunia ini, mereka sanggup nggak menahan penderitaan itu? Wah, sampai begitu luar biasa. Untuk normalnya dia, padahal mereka itu KW2, bahkan ada KW3 kan. Nah, yang KW1 sudah angkat, sudah lolos. Nah, itu pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga, ada konsep tanpa pengangkatan maupun pengangkatan. Itu tadi Pak Hansun ada cerita tentang ending tadi ya, ending yang menegangkan. Cuma saya nggak berkata tentang ending itu. Saya lebih fokus dua konsep ini, mana yang lebih membuat tingkat kerohanian kita bertumbuh. Konsep mana kita itu lebih maksudnya itu yang mana itu betul-betul membuat bertumbuh, atau mana yang membuat kita itu lebih banyak bermimpi itu. Oke, terima kasih, 3 pertanyaan. Oke, baik, yang pertama tentang gereja-gereja yang menganut teologi dispensasionalis itu yang mana saja. Saya tidak bisa menjawab ini secara spesifik ya, karena bahkan di kalangan gereja misalnya Injili aja ya, itu spektrumnya lebar sekali. Jadi ada yang nganut premill itu kan ada 2 macam ya, salah satunya dispensasionalis, tapi dua-duanya itu percaya kepada adanya pengangkatan. Tapi perhatikan ya saudara, doktrin eskatologi ini, orang yang menganut premill, postmill, amil, itu bukan berarti kalau nggak amil, nggak seperti teologi reform itu sesat. Tidak ya. Pertama dulu, klarifikasi utama dulu, bahwa standar satu-satunya buat kita untuk menentukan jalan yang benar, itu adalah tentang doktrin Tritunggal. Jadi kalau ada orang percaya bukan Tritunggal, tapi Unitarian, ya itu sudah pasti bukan Kristen. Yang kedua, meragukan kemanusiaan atau keilahian Yesus, atau Roh Kudus cuma kuasa. Nah, itu baru kita bisa bilang itu bukan Kristen. Tetapi doktrin-doktrin seperti misalnya akhir zaman, ya perbedaan-perbedaan ini itu tidak membuat sebuah gereja itu lebih rohani atau tidak rohani. Itu yang pertama dulu ya. Lalu gereja-gereja mana yang menganut dispensasionalis, ini sangat lebar. Gereja Injili ada, gereja karismatik ada. Nah, banyak kali gereja itu juga bahkan tidak jelas. Mereka sebenarnya doktrin eskatologinya itu yang mana. Mungkin tidak semuanya itu betul-betul merinci, kami pegang yang ini. Tapi umumnya gereja-gereja besar itu pasti clear ya. Bahkan ya, saya bisa bilang ya, tidak semua gereja itu menetapkan bahwa sampai sedetil-detilnya. Antar hamba Tuhan itu bahkan bisa punya interpretasi yang berbeda tentang detil-detil dari sebuah doktrin eskatologi. Detil-detil ya, misalnya tentang konsep surga ini, tentang postmil, amil, premil, itu mungkin bisa ada detil-detil yang sangat berbeda gitu. Dan itu nggak masalah ya. Nah, yang pertama, jadi kalau ditanya bagaimana, saya juga menemukan memang banyak ya teman-teman karismatik itu juga percaya ya tentang ada pengangkatan, kita diangkat, dibebaskan dari penderitaan. Nah, pertanyaan kedua dari Pak John, mohon dikoreksi kalau saya keliru nangkap ya, tentang konsep KW1, KW2 tadi itu ya. Apakah ada Kristen KW1 yang yang kualitas premium diangkat, bebaskan dari penderitaan, yang KW1 tinggal dulu, habis menderita baru diangkat ya. Nah, karena kita tidak percaya kepada hal itu, jelas ini tidak alkitabiah sama sekali ya. Dan konsep yang demikian ini justru membuat kita ya semakin mengandalkan diri sendiri. Nah, ini tentu ada kaitan juga tentang doktrin keselamatan ya. Apakah keselamatan itu oleh iman, oleh anugerah? Yang mana? Kalau oleh iman dulu, perbuatan kita itu sangat menentukan. Pengangkatan itu juga mungkin sangat berpengaruh ke sana ya. Tapi kalau oleh anugerah, nah bagaimana Tuhan memilih? Soal KW-KW-an itu ya. Berarti kalau Tuhan mau memilih ya oleh anugerah ya pilih yang semua yang percaya akan diangkat. Nah, kalau konsisten begitu ya. Nah, tapi soal pengangkatan ini kita gereja reform ya tidak meyakini doktrin itu. Kita tidak menunggu kapan kita diangkat ya.
dalam pengertian seperti dispensasionalis. Yang kita tunggu adalah kapan Yesus akan kembali. Dan kita akan bersama-sama di langit dan bumi yang baru. Nah, oke. Dan yang ketiga, tadi boleh diulangi Pak John daripada saya menduga-duga. Yang ketiga, tadi mana yang lebih rohani di antara ini ya, tiga. Begini, yang konsep tadi kan bahas cerita tentang nonton ending tadi ya, yang mana itu kalau nonton pertama itu lebih menegangkan, nonton kedua sudah tahu lah. Tadi kan buat kita itu sudah hanya sekedar nonton aja ya. Maksudku itu ada dua konsep tadi itu, yang pengangkatan maupun yang tanpa yang pengangkatan. Yang mana model konsep mana yang membuat kita itu lebih pelayanan kita itu lebih bagaimana termotivasi secara baik gitu loh. Maksudnya itu kerohanian kita lebih bertumbuh itu. Ini saya nggak bisa menjawab mewakili ini ya, karena kalau ngomong seperti ini seperti bilang kecapku kecap terbaik ya. Nah, kecapku kecap terbaik dalam hal yang esensi sangat boleh kita promosikan. Tapi tentang doktrin eskatologi ini, ketiga-tiganya mau konsep yang manapun ya saudara, saya mau katakan orang yang meyakini dengan sungguh-sungguh yang menghidupinya, itulah yang akan paling kuat di dalam menghidupi, meyakini, dan paling rohani, paling bertumbuh. Saudara meyakini tentang Amil ya, tapi kita nggak hidup, kita meyakini bahwa ya kita akan ke langit dan bumi yang baru. Tapi kita hidup di dunia nggak seperti perilaku kita akan ke langit dan bumi yang baru. Ya itu juga nggak akan jadi berkat, nggak akan menumbuhkan. Itu nggak lebih rohani, nggak membuat kita lebih kuat gitu ya. Kalau kita misalnya menghayati bahkan yang paling buruk, misalnya yang lebih kurang oke kalau menurut saya, berpikir surga itu adalah dunia yang terpisah dari dunia ini, sehingga kita pengen cepat-cepat pindah dari dunia ke sana supaya kita nggak usah ribet lagi di dunia. Menurut saya itu lebih kalah secara kualitas ya konsep seperti ini. Tapi andai kata orang seperti itu menghidupi sekalipun dengan sungguh-sungguh, maka dia akan punya kehidupan yang saleh. Minimal dia nggak akan jadi momok, nggak akan menyakiti orang lain. Dia sesekali mungkin akan berbuat baik, walaupun dia orientasinya kehidupan pribadi. Ketimbang kita yang percaya katanya langit dan bumi yang baru, Yesus akan datang, kita akan hidup bersama di langit bumi yang baru. Tapi hidup kita nggak mencerminkan itu. Maka siapa yang paling rohani, siapa yang paling kuat adalah dia yang menghayati apa yang dia yakini. Ya, asalkan keyakinannya tentu dalam konteks doktrin yang berhubungan dengan Tuhan ini ya. Bukan keyakinan membunuh orang itu jihad itu, bukan yang seperti itu tentu saja ya. Nah, jadi siapa yang paling bisa bertahan kuat adalah dia yang betul-betul menghayati visi yang Allah sampaikan. Visi tentang kerajaan Allah. Gimana Pak John? Apakah ada respon lagi Pak John? Jadi lebih tegang atau lebih santai? Sebagai contoh misalnya, karena saya tahu Pak John misalnya pelayanan di sekolah Pak John ya, pergumulan jeripaya Pak John hari ini pasti tidak akan sia-sia. Mungkin Pak John yang mengerjakan tidak melihat 100% hasilnya di sini, tapi barangkali di langit dan bumi yang baru nanti Tuhan akan mempercayakan hal yang indah, dan Pak John mungkin akan melihat sesuatu yang Tuhan sempurnakan nanti di langit dan bumi yang baru. Nah, itu salah satu ekspresi aplikasi ya hari ini ya. Kalau saya membayangkan misalnya tentang kehidupan saya nggak sempurna, tentang pelayanan dan apa-apa gitu ya. Kalau ke depan saya nggak perlu patah hati sampai temen ya, walaupun sedih itu sudah pasti, itu bagian dari hidup kita ya. Tapi berpikir tentang langit dan bumi yang baru itu sangat menghiburkan sekali. Pak Hansun? Ya, Pak Budi. Ini saya mengikuti pemaparan dari EBS yang pertama sampai yang keempat ini kan mengasihkan. Cuma saya mau ngasih pendapat atau pandangan saya nih, opini saya Pak Hansun. Ya, silakan dipersilakan. Maksudnya begini, kan memang adalah sangat ideal sekali bahwa kita tidak istilahnya lebih mengasihi Yesus daripada hanya sekedar untuk ke surga dan menghindari neraka. Tapi kan nggak bisa dipungkiri bahwa ada, ya itu masih kembali kepada tingkat kerohanian seseorang. Maksudnya begini, Alkitab juga di dalam khotbah di bukit Matius 5 ayat 28 dan 29 kan bilang gini Pak Hansun.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta sorry. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Ini memang kan figuratif ya. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu yang menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi kan Tuhan Yesus sendiri kan kalau dibilang menakut-nakuti, ya ini bisa dibilang kategorialnya kan menakut-nakuti. Ayo loh, jangan sampai kamu masuk neraka gitu. Kan kalau sejalan dengan pertumbuhan kerohanian saya, misalnya saya tahu bahwa manusia itu ternyata ada 3 tingkat. Tingkat pertama kan nggak mau masuk neraka, menghindari neraka. Level yang kedua yang lebih tinggi lagi adalah manusia ingin menikmati surganya Tuhan. Nah, level yang ketiga itu kan topnya tuh ya kalau di perjanjian lama kita bisa ketemu Musa. Musa bersedia namanya dicoret dari buku kehidupan. Kalau perjanjian baru kita ketemu Paulus. Maksud saya gini, Pak Hansun, adalah sah-sah saja kalau memang dia levelnya masih istilahnya kan kalau dia pengennya adalah supaya masuk surga dan nggak ke neraka. Soalnya jemaat dulu, kami tuh punya kokoh rohani, bukan kokoh rohani lah ya di gereja lah. Kita suka vokal grup, dia bilang begini, Aseng, saya itu kalau di surga cuma jadi tukang sapu di surga aja, saya udah seneng. Ya, waktu itu kan dalam kondisi gitu. Itu yang satu, Pak. Itu maksudnya pendapat saya. Yang kedua, kan memang Pak Hansun menyampaikan ada 2 pandangan berkaitan langit baru, bumi baru. Ya kan? Langit baru, bumi baru yang Bapak presentasikan ke kita ini adalah pandangan yang langit baru dan bumi baru restorasi. Tapi saya tertarik untuk menyeimbangkan dalam artian kata, maaf ya Pak ya, menyeimbangkannya gini, kalau saya ngikutin dari Pendeta Budi Asali, Teologi Reform ya di websitenya, ada satu yang saya tertarik sekali untuk istilahnya yang saya garis bawahi gitu, bicara tentang langit baru dan bumi yang baru yang saya sharingkan ke murid saya waktu kita di remaja lah. Poinnya adalah nats dari Wahyu 20 ayat 11. Wahyu 20 ayat 11 itu yang bunyinya sih kurlepnya ya begini Pak Hansun. Wahyu 20 ayat 11 itu kan di situ dikatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih bla 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 ya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Berarti kan ya istilahnya yang kata tidak ditemukan lagi tempatnya itu, kemudian catatan footnote dari Pendeta Budi Asali ketika dia menjabarkan 2 pandangan ini, bahwa tidak ada pembelaan yang cukup berarti dari pandangan restorasi, pandangan teolog yang menganut restorasi. Saya pribadi melihat ya, maksudnya biar berimbang, bahwa langit dan baru dan bumi yang baru itu memang benar-benar akan dihancurkan dan kemudian Tuhan mampu menciptakannya, ya kan? Ya karena kita lihat dari Petrus itu tadi. Gimana tanggapan Pak Hansun, Pak? Maksudnya supaya ya kan kalau saya sih lebih lihatnya gitu. Thank you, Pak. Dua pertanyaannya masing-masing responnya pendek-pendek saja. Yang pertama mengenai surga, level kerohanian. Ini memang konsep bukan untuk dikenakan ke orang lain, tapi untuk ke diri sendiri. Kalau kita ke orang lain, kita pengennya nuntut orang untuk ideal, tentu tidak bisa seperti itu. Kita bahkan kalau ke orang lain, kita bisa pakai standar yang lebih minimal. Ya, kita pakai standar, setiap orang pasti punya kebutuhan dasar, tidak mau celaka, ingin selamat. Enggak masalah. Tapi buat kita pribadi, kalau kita sudah ikut Tuhan sekian tahun, lama berhubungan sama Tuhan, masa levelnya di sana terus, ada keindahan yang lebih besar yang Tuhan tunjukkan daripada sekedar rasa takut masuk neraka, daripada sekedar ingin memikirkan tempat yang indah yang nggak ada penderitaan di surga. Yang lebih indah itu adalah sebuah relasi yang kita juga cicipi di bumi kan. Pak Budi sebagai seorang papa ya, tahu indahnya jadi seorang papa daripada jadi seorang anak ya. Seorang anak disayang ya, ada indahnya.
Tapi keindahan seorang papa bahkan berkorban, mengasihi anaknya, Pak Budi rela juga kan? Demi kasih. Nah, ilustrasi ini cicipan di dunia ini bisa membuat kita memahami betapa indahnya hidup yang lebih dari sekedar aku enak, tapi bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, itu loh yang terindah. Nah, itu aja sih Pak Budi, yang pertama ya, untuk ke diri sendiri ya, bukan untuk dikatakan ke orang. Yang kedua, mengenai langit dan bumi yang baru dalam pengertian itu, yang sekarang itu dihancurkan ya. Ini memang sengaja tidak dibuat perbandingan, tapi tentu dalam studi mempersiapkan materi itu, semua itu juga masuk dalam proses belajar. Tidak bisa dijelaskan detail di sini ya, tapi kalau dari satu ayat ini saja ya, ini konsep tentang lenyaplah langit, bumi, langit tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini sama seperti kita menafsirkan yang kemarin yang soal ke daging dan darah tidak mendapat tempat di surga. Ini bukan bicara tentang kondisi geografis. Lagi-lagi ya, ini dua dimensi yang berbeda ya. Ini justru bisa bicara, itu justru tentang kualitas ya, bumi dan langit yang lama. Kalau baca konteksnya utuh di sini ya, ini kan menjelaskan tentang konteks langit bumi yang lama seperti apa yang tadi di pasal berikutnya dijelaskan. Nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi kesusahan, nggak ada lagi ratap tangis, nggak ada lagi penderitaan yang digambarkan di pasal-pasal sebelumnya. Yang seperti itu nggak ada lagi. Yang baru ini Tuhan sediakan, seperti ini loh kualitasnya. Nah, kalau kita baca ayatnya, kemudian mengupas itu nggak hanya ayat per ayat, tapi betul-betul dipelajari konteksnya, kaitan konteks kecil maupun konteks besar. Nah, kita bukan untuk debat kusir, karena debat kusir orang mau bilang, pokoknya begini, aku nafsirkan begini, ya nggak akan selesai-selesai ya. Tapi waktu kita bertanggung jawab dengan pendidikan teologi kita, studi mandiri kita, kemudian ada refleksi yang betul-betul nolong kita bertumbuh, saya lebih prefer kita belajar itu bukan kemudian untuk lebih banyak berdebat kusir ya, karena kita belajar teologi kan sebenarnya untuk menumbuhkan diri dan menjadi berkat. Nah, mengenai saya menghindari untuk sebut nama-nama karakter di sini ya, kita juga bisa melihat bagaimana seseorang berteologi bukan cuma dari isi teologinya, tapi dari sikap perilakunya. Jadi saya cenderung untuk tidak memakai teologi-teologi dari tokoh-tokoh tertentu yang lebih banyak kontroversialnya daripada berkat dari pengajarannya. Nah, tapi ini tentu tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun ya Pak Budi ya. Jadi kalau Pak Budi belajar tentang itu, silakan, asal tentu bisa dipertanggungjawabkan ya penggaliannya. Kalau tadi bilangnya nggak ada bantahan yang meyakinkan, saya justru kok yakin kebalikannya ya. Itu justru kalau ada orang bilang nggak meyakinkan, biasanya bacanya kurang jauh. Ya, makasih Pak Ansut. Terima kasih Pak Budi. Baik saudara, karena ini sudah 8.40, tapi saya sangat welcome jika Bapak Ibu dan Saudara masih punya pertanyaan ya, boleh chat ya, boleh ditanyakan terpisah di luar forum ini. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Pada akhirnya malam hari ini ya, kita berdoa yuk supaya apa yang kita pelajari ini pertama-tama ya, ini bukan untuk menilai orang lain, bukan membandingkan teologi lain, tapi ketika penggalian ini menolong kita melihat keindahan apa yang Alkitab katakan, dan ini meyakinkan kita. Mari kita hidupi. Ini tidak ada yang bertentangan dengan apapun, dengan doktrin apapun yang selama ini Bapak, Ibu, Saudara pahami. Ini hanya justru lebih meluruskan pemahaman yang tidak utuh, tidak sempurna, jika ada yang masih berpikir bahwa surga itu adalah tempat yang terpisah. Surga itu hanya roh, tidak seperti itu. Itu jelas bukan apa yang Alkitab ajarkan. Tapi mengenai detail-detail, penafsiran 1000 tahun, dan lain-lain, variasinya bisa macam-macam ya. Dan pada akhirnya, mari kita hidupi apa yang kita percayai. Hidup dengan visi, hidupi visi itu hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa. Engkau menunjukkan kepada kami seperti apa hidup yang indah, hidup yang membawa kehadiran kerajaan Allah, dan hidup yang menghadirkan damai yang bahkan berani berlanjut hingga kematian di kayu salib. Melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau menunjukkan kepada kami keindahan yang sesungguhnya. Dan hari ini, lewat pelajaran ini, Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk semakin melihat kepada Yesus. Bukan semata-mata tentang kondisi aman, nyaman di surga. Buat kami yang sudah percaya kepada Yesus sekian lama dengan berbagai motivasi, biarlah hati kami semakin melihat, bahkan surga sekalipun yang kami rindukan pun, ini semua tentang bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Keindahan sejati ada di sini. Tuhan, temukanlah kami kepada pribadi-Mu, melampaui semua kemudahan dan kenyamanan. Kami mau menyerahkan agar semakin belajar, hidup kami semakin serupa dengan apa yang kami yakini.
Dengan demikian, semakin kami banyak belajar, bukan semakin jadi momok karena suka berdebat, melainkan kami semakin jadi berkat yang mencerahkan dan memberkati, setidaknya lewat perilaku kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Hansun. Kepada Pak Rijang. Ya, baik. Terima kasih Penginjil Hansun yang sudah menyampaikan sesi EBS selama 4 minggu berturut-turut ya. Bagi saudara yang tentunya tidak mudah juga untuk memahami seluruhnya dalam waktu singkat, kita juga masih punya bahan yang tertulis, saudara bisa pakai untuk baca kembali ya, supaya bisa memahami lebih baik lagi. Baik, kemudian yang kedua ada pengumuman ya. Yang pertama, hari Jumat ini kita ada persekutuan gabungan Komisi Pria dan Komisi Wanita, mengundang saudara dari Komisi Pria Wanita untuk menghadiri. Pembicaranya adalah Ibu Iis Aksa ya. Dan yang kemudian yang terakhir hari Minggu ya, ibadah sudah kembali onsite. Kita bersyukur Tuhan sudah beri kondisi pandemi yang membaik sehingga Surabaya sudah PPKM level 1. Jadi waktunya untuk kembali beribadah di gereja ya. Mari kita mengajak teman-teman dan jemaat sekalian yang lain yang mungkin malam ini belum sempat hadir supaya hadir juga dalam ibadah minggu di gereja. Baik, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Malam.